4 miliar dari proyek ini. Sudah ada Syaza Wisastro dari gedung KPK. Syaza, siapa profil dari tersangka? Apakah benar tersangka baru ini baru saja bebas dari penjara korupsi? Ya, ini tersangka baru dalam kasus pengadaan kitab suci Al-Quran dan juga pengadaan laboratorium komputer MTS di Kementerian Agama pada tahun 2011-2012 yang lalu, yaitu Fat El Fous. Fat El Fous ini diduga oleh KPK menerima hadiah atau janji dalam pengurusan anggaran dua kasus tersebut. Fat tidak hanya sendirian, sebelumnya sudah ada dua terdakwa lainnya yang sudah divonis. Fat dari total hadiah yang diterima oleh 3 orang tersebut, yaitu 14,8 miliar, Fat diduga menerima 3,4 miliar. Dan bersama dengan Zulkarnain Jabar dan juga Denny Prasetya, Fat diduga melakukan intervensi kepada pejabat Kementerian Agama untuk memenangkan salah satu perusahaan sebagai pelaksana proyek pengadaan laboratorium komputer MTS pada tahun 2011 dan juga pengadaan kitab suci Al-Quran. Berikut petikan wawancara kami dengan juru bicara KPK, Febri Diansyah. Dalam kasus indikasi suap terkait dengan proyek di Kementerian Agama. Dalam pengembangan penanganan perkara dugaan suap terkait dengan pengurusan anggaran dan atau pengadaan barang dan jasa di Kementerian Agama Republik Indonesia tahun anggaran 2011-2012, KPK menetapkan FEF swasta sebagai tersangka. Tersangka FEF diduga bersama-sama dengan Zulkarnain Jabar, anggota Komisi 8 DPR RI periode 2009-2014, dan Denny Prasetya Zulkarnain Putra, swasta, menerima hadiah atau janji dari pihak-pihak tertentu, padahal diketahui atau patut diduga hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau Ini merupakan kali kedua Fat berurusan dengan lembaga anti rasuah Komisi Pemberantasan Korupsi, karena sebelumnya Fat telah diduga atau divonis dalam kasus korupsi dana penyesuaian infrastruktur daerah pada tahun 2012 yang lalu. Dalam kasus ini, Fat dinyatakan menyuap anggota DPR WAOD Nur Hayati sebanyak 5,5 miliar rupiah untuk meloloskan proposal alokasi dana penyesuaian infrastruktur daerah bagi 3 kabupaten di Aceh, Nangro, Darussalam pada tahun 2011 yang lalu. Dalam kasus ini, Fat divonis 2,5 tahun penjara pada 11 Desember 2012 dan kemudian Fat bebas bersyarat pada tanggal 23 Agustus 2014 yang lalu. Dan untuk menindaklanjuti kasus yang baru saja sore tadi ditetapkan oleh atau diumumkan oleh KPK pada konferensi pers, besok rencananya Fat akan dipanggil pertama kali sebagai tersangka oleh penyidik KPK untuk dilakukan pemeriksaan. Andini. Syaza Wisastro, terima kasih. Headline News berikutnya akan hadir 1 jam mendatang. Tetaplah bersama kami, 360 akan hadir sesaat lagi.